Assalamualaikum anak solih-solihah. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Hari ini kita akan belajar tema 6 kelas 6 muatan pelajaran IPA, melanjutkan pembelajaran tentang pubertas, dan sekarang kita bahas persiapan menghadapi masa pubertas dan cara menyikapi masa pubertas. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Anak-anak, kita semuanya pasti mengalami masa pubertas. Nah, persiapan apa yang harus kita lakukan? Perubahan pada masa pubertas merupakan sesuatu yang wajar atau alami. Setiap orang pasti mengalaminya. Perbuatan yang mungkin tidak terduga akan kita alami pada masa pubertas. Pada masa ini terjadi ketidakstabilan emosi. Berikut beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menjaga serta mengontrol perasaan, tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka, khususnya kepada kedua orang tua kalian. Yang ketiga, bertanya kepada kedua orang tua. Tanyakan ke orang tua tentang masa pubertas itu bagaimana, harus bagaimana, cara menyikapinya bagaimana. Kemudian yang keempat, mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kelima, menjaga kebersihan alat kelamin serta memahami perubahan fisik dan cara menyikapi perubahan fisik. Kemudian, hal-hal yang harus dihindari pada masa pubertas adalah 1. Mengkonsumsi minuman bersoda atau makanan cepat saji. Kesehatan harus perhatikan pada masa pubertas. Maka dari itu sebaiknya mengurangi makanan yang kurang sehat untuk tubuh. Kedua, sering tidur larut malam atau begadang. Sama seperti sebelumnya, begadang juga membawa dampak buruk bagi kesehatan. Tidak disarankan untuk tidur larut malam jika tidak diperlukan. Yang ketiga adalah yang harus kita hindari, menyimpan perasaan yang tidak baik sehingga mudah tertekan. Pada masa pubertas memang bukan hal yang mudah untuk dilewati. Banyak orang yang jadi stres karena memikirkan perubahan yang terjadi pada dirinya. Jika merasa kurang baik atau nyaman, sebaiknya ceritakan hal ini ke orang yang dipercaya. Misalnya ke orang tua atau saudara kandung yang lebih tua. Yang keempat adalah mudah emosi tanpa sebab. Pada masa pubertas, emosi kadang menjadi kurang stabil, menjadi mudah marah, tersinggung, atau menghakimi. Tentunya hal ini tidak baik, maka sebaiknya cobalah untuk menahan emosi terlebih dahulu, bersikap tenang. Yang kelima, bertindak tanpa berpikir. Nah, ini sering terjadi pada masa pubertas. Oleh karena emosi remaja yang kadang kurang stabil, remaja suka bertindak tanpa berpikir akibatnya terlebih dahulu. Contohnya, kalian tidak mengerjakan PR. Hal ini akan berdampak buruk bagi nilai kalian. Sebaiknya berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu hal. Nah, ini adalah gambar cara-cara menyikapi masa pubertas. Yang pertama, dan yang paling utama adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan kalian sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang lebih mengerti, kepada orang tua, ataupun kakak kalian. Ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman dan pergaulan yang baik. Ini juga sangat penting karena teman juga bisa berpengaruh pada diri kita. Jika kita itu berteman dengan orang sekiranya kurang baik, maka lepas, hindari. Yang keenam, kembangkan hobi dan bakat kalian karena ini akan akan berpengaruh pada cita-cita yang kalian impikan nantinya. Kemudian cara menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas. Nah, yang pertama, menyikat gigi dua kali sehari, mandi setiap hari, rutin keramas, rajin cuci tangan, cuci muka, bercukur-cukur, ini pada laki-laki. Kemudian perbanyak olahraga dan kegiatan positif lainnya. Kemudian menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif,
Makan makanan yang bergizi, berprotein, dan kurangi makanan berlemak serta cepat saji. Dan yang keenam, saat menstruasi, gunakan pembalut yang lembut dan rutin ganti pembalut ini khusus bagi perempuan. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ada tugas dari Bu Lulu nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.